Pak Esra, Yesus itu bangkit atau dibangkitkan, Pak? Tadi ayat yang kita baca, Yesus dibangkitkan ya. Teks yang kita lihat tadi yaitu 1 Korintus pasal 15 ya. Itu memang bilang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan memang ada banyak ayat yang mengatakan Yesus dibangkitkan, misalnya Matius 16 ayat 21. Coba baca Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, dibangkitkan. Satu lagi, 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dibangkitkan. Kalau Yesus itu dibangkitkan, itu berarti ada orang yang membangkitkan Yesus, atau ada pihak lain, pribadi lain yang membangkitkan Yesus. Terus siapa yang membangkitkan Yesus? Coba Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus dibangkitkan Allah. Allah di sini Allah Bapa. Jadi Allah Bapa lah yang membangkitkan Yesus. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Itu juga dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Coba yang paling jelas itu Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Bapa dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Berarti siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa. Lalu sekarang lihat Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Cukup di situ. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Allah yang membangkitkan Yesus, maka Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Maka di sini kita bisa lihat ada dua pribadi, yaitu Bapa dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Nah, tapi kalau Yesus hanya dibangkitkan, apa istimewanya? Ya kan? Toh yang lain juga dibangkitkan. Apa istimewanya Yesus? Nah, di sini kita tidak boleh stop hanya sampai di situ, ya. Kita juga harus melihat ayat yang lain. Coba perhatikan Yohanes 10, 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ini urusan memberi nyawa. Kalau memberi nyawa artinya mati ya. Tidak seorang pun mengambilnya Tidak seorang pun mengambilnya. Mengambil apa? Nyawa. Nyawa. Tidak seorang pun mengambil nyawa. Terus? Daripadaku, melainkan aku memberikannya. Memberikannya. Aku memberikannya, itu adalah memberikan nyawa. Terus? Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikannya, memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Mengambil apa? Nyawa. Mengambil nyawa. Berarti di sini Yesus bilang, aku berkuasa memberikan nyawa, aku berkuasa mengambil nyawa. Mengambil nyawa kembali. Kalau dia berkuasa mengambil nyawanya kembali, berarti yang membuat dia bangkit itu siapa? Dirinya sendiri, karena aku berkuasa mengambilnya kembali. Ya, maka di situ ayat itu jelas Yesus mengklaim dia punya kuasa membangkitkan diri sendiri. Oke, sekarang juga lihat lagi Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Nah, konteksnya itu adalah Yesus merombak bait Allah. Dia mengusir orang-orang yang jual beli di bait Allah. Dia menyucikan bait Allah. Dan atas tindakan itu
orang Yahudi lalu menantang dia. Ya. Tanda apa yang kamu berikan sehingga kamu berhak melakukan ini? Terus Yesus jawab di ayat 19, Yohanes 2:19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, orang Yahudi tidak memahami maksud Yesus. Mereka menafsirkan secara harfiah. Makanya mereka bilang 46 tahun orang bangun bait Allah ini dan kamu bisa bangun dalam 3 hari. Nah, tapi lalu Yohanes menjelaskan di Yohanes 20:21, yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kalau yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri, itu bait Allah, maka rombak bait Allah ini, bait Allah itu tubuh. Kalau suruh rombak bait Allah ini artinya bunuhlah aku, ya, matikanlah aku, rombaklah aku, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kalau rombak di situ artinya bunuh, bait Allah itu artinya diri, maka bunuhlah aku, maka dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Berarti dalam 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang membangun kembali? Aku. Kalau begitu itu Yesus. Maka dari sini kita juga bisa lihat bahwa ternyata Yesus juga membangkitkan diri sendiri. Jadi kesimpulannya, Yesus dibangkitkan atau membangkitkan? Dibangkitkan dan juga bangkit sendiri.